Akhirnya penantian yang kita tunggu-tunggu sudah tiba. Di mana akhirnya timnas kita bakal ketemu sama rival tetangga ini di FIFA Matchday, Bos. Karena pastinya inilah pertandingan yang sangat kita tunggu-tunggu. Karena setelah era naturalisasi, kita belum pernah ketemu lagi sama tetangga yang berisik ini, Bos. Karena pasalnya Indonesia dan Malaysia masuk di grup yang sama di FIFA Asian Cup. Kami tunggu kehadirannya di Gelora Bung Karno, Malaysia. Udah kangen banget deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, geng? Ketemu lagi kali dengan saya Noe di klip bola ya. Clipping bola. Klip singkat tapi tetap bikin heboh ya yang pasti. Oke, buat semuanya teman-temanku dimanapun sobatku kalian berada, terima kasih yang udah subscribe, terima kasih yang udah like, udah komen ya. Tak doain semuanya buat teman-temanku tanpa terkecuali kalian tetap dalam kesehatan dan dilimpahkan rezekinya. Alhamdulillah, amin amin ya rabbal alamin. Tanpa panjang lebar langsung aja kita akan update terbaru tentang timnas Indonesia yang saat ini telah berangkat ke Hari ini ke Kamis Thailand. Nih, ya langsung aja kita gaskan guys. 30 Juli 2026 Timnas Indonesia berangkat ke Thailand karena besok Jumat akan menghadapi Timor Leste. Secara Wah, rekor pertemuan di 4 pertandingan terakhir di 4 pertandingan terakhir itu rekor pertemuan aja ada 6-0 ya. Ini pada tahun 2010 ya. Terus 3-1 di tahun 2018, 2022 4-1. Terus di Januari 2022 3-0 atau 0-3. Kita simak lagi guys. Indonesia selalu menang atas Timor Leste. Bahkan kita pernah menang besar 6-0 cuy pada tahun 2010. Tapi Indonesia juga nggak boleh remehin Timor Leste karena mereka siap melakukan serangan balik yang dimotori oleh Zenivio. Ini dia klasemen sementara grup A Piala AFF. Nah, ini adalah klasemen sementara grup A ya, yang peringkat pertama ada Singapura ya. Dia peringkat pertama karena dia sudah melakoni 2 pertandingan dan dimenangkan dua-duanya. Akhirnya hasil poinnya ada 6 ya. Di peringkat 2 ada Vietnam ya dengan poinnya 3. Ini masih dalam satu pertandingan dia unggul gol ya 7. Sedangkan di peringkat ketiga ada Indonesia. Tapi kita yakin di Indonesia akan melejit di peringkat 1 dan sebagai juara grup itu sudah dipastikan. Semoga aja. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita next scan ya. AFF 2026. Timnas Indonesia ada di peringkat 3 sedangkan Timor Leste ada di dasar klasemen karena mengalami 2 kekalahan. Menurut gua skor 4-0 bakal berakhir di laga ini. Menurut kalian berapa cuy? Tulis di komen dan follow akun gua buat info bola selanjutnya. Boleh ya. Buat kalian bisa mungkin diprediksikan nanti ketika melawan Timur Leste itu kira-kira berapa ya. Kalau Vietnam aja dengan sekuatnya Vietnam bisa hasilnya sampai 7-0, kira-kira ketika melawan Indonesia bisa sampai berapa itu. Kalian bisa komen ya di bawah ini kira-kira berapa skor yang akan didapatkan oleh timnas Indonesia melawan Timur Leste nanti. Oke, kita lanjutkan guys. Kebetulan atau memang settingan FIFA? Setelah hampir 7 tahun mati suri, rivalitas panas Indonesia versus Malaysia di kalender resmi FIFA akhirnya kembali digelar. Terakhir kali kedua negara bentrok di jendela resmi FIFA Matchday adalah pada 19 November 2019 di kualifikasi Piala Dunia saat Garuda takluk 2-0 di Bukit Jalil. Nah, setelah bertahun-tahun cuma ketemu di Piala AFF yang bukan agenda resmi FIFA, tensi tinggi bertajuk Derby Nusantara ini bakal pecah di turnamen baru bentukan FIFA bernama FIFA ASEAN Cup 2026. Nah, ini yang kita nggak ngerti kapan drawingnya tiba-tiba sudah aja ya. Di drawing ini Indonesia ketemu sama Malaysia, India, terus sama Vietnam kalau nggak salah ya. Karena kedua tim dipastikan satu grup. Nah, Singapura, India, Indonesia, Malaysia. Ini ya apalagi pas waktu itu nanti kan ketika FIFA Matchday ASEAN Cup itu adalah kalender FIFA ya. Ini Indonesia akan otomatis menggunakan sekuat grade A. Ini kita nggak pernah ngegradein padahal ya. Tetapi ini adalah pemain inti dan benar-benar inti yang akan dipakai di
FIFA Matchday di Asian Cup 2026 yang kebetulan Indonesia akan menjadi tuan rumahnya, guys. grup. Jadi pertandingan ini akan menjadi pertandingan yang sangat dinanti, mengingat kedua tim kini punya kekuatan yang sangat berbeda sejak 2019 silam. Jelas sangat berbeda. Yang dulu itu yang digandeng-gandengkan Indonesia ketemu Malaysia, tapi kali ini kita beda kasta sih, guys. Kini Indonesia yang berada di ranking 118 dunia akan saling jegal dengan Malaysia, negara berperingkat 136 FIFA, untuk memperebutkan satu tiket ke final FIFA ASEAN Cup 2026 September nanti. Oh, September nanti berarti sekarang itu sudah mau Agustus ya, Agustus kurang sebulan lagi kita akan dimanjakan dengan pertandingan-pertandingan timnas nanti, guys. Ya buat kalian ya. Buat kalian ya, aku ingatin ya yang belum subscribe agar kalian tidak sampai kelewatan dengan informasi-informasi terbaru dari timnas Indonesia. Kalian boleh ya subscribe dulu, tekan tombol loncengnya ya. Boleh ya, biar nanti kalau ada video terbaru kita tetap ada notifikasi yang akan kita kirimkan oleh sistem ke notifikasi kalian. Yuk kita gaskan lagi, guys. Akhirnya, duel Indonesia versus Malaysia akan terjadi. Drawing FIFA Ini mah tuh viral nih. Malaysia ini, aduh. Sudah beda kasta sebenarnya kita nih ya. ASEAN Cup 2026 resmi diumumkan. Dan timnas Indonesia masuk grup A bareng Malaysia, Singapura, serta India. Yang paling ditunggu tentu duel Indonesia lawan Malaysia. Ya, sempat ya kemarin itu pas ada kalender FIFA Matchday di friendly match ini Malaysia. Dia ketika diajakin untuk bertanding bersahabatan, mereka menolak mentah-mentah. Mungkin dia tahu gara-gara mungkin skuad kita adalah berbeda yang seperti yang mereka berikan sebelumnya. Akhirnya mereka juga ikut naturalisasi dan akhirnya 7 pemain itu adalah ternyata bukan keturunan dari Malaysia. Akhirnya mereka kena penalti, kena sanksi ya dari FIFA. Bedanya kali ini turnamen digelar di FIFA Matchday. Jadi kedua negara bisa menurunkan skuad terbaiknya. Kalian bayangin J.I. Jess, Ole Romani, Kelvin Perdong, dan Aduh. Nih sama nih kayak gini nih. beberapa pemain lainnya bakal ngerasain derby Melayu untuk pertama kalinya. Artinya kita berpeluang melihat Indonesia dan Malaysia bentrok dengan kekuatan penuh, bukan Kita rasa kita akan membungkam mulut-mulut mereka. Harimau malah ya. lagi tim lapis kedua. Ini waktu yang tepat Sang Garuda kasih paham Dik Malai. Kalau rivalitasnya udah sepanas ini, kebayang gimana kalau kedua tim turun dengan kekuatan terbaik mereka. Laga ini akan tersaji di Gelora Bung Karno. Dan untuk waktu detailnya kita tunggu rilis resmi dari federasi. Gimana? Ada yang kangen gak sama rivalitas ini? Tulis komentarnya di bawah. Akhirnya Oke, guys. Kira-kira buat kalian ya yang mungkin nanti penanti ini ya setelah EFF ya. Ini kan ada FIFA Matchday di Asian Cup ini di 2026. Kalau nggak salah September ya, sekitaran September nanti kita akan update lagi ya nanti untuk tanggal pastinya ya. Dia ini Indonesia akan ketemu sama Malaysia yang sempat berseteru tentang dulu tuh kalau kita ingat itu lah ya. Ada masalah dari wasitnya, ada sampai gini saya. Aku inget banget tuh. Itu kalau nggak salah di zaman tahun-tahun 2015 kalau nggak salah. Tapi kali ini Indonesia sudah berbeda banget, guys. Sudah berbeda banget ya. Ayo kita nextkan lagi kali ini. FIFA, tahu aja mana yang berpotensi rame kalau dijadiin segrup. Ini aku juga curiga sama sih. Kan ini ada ya seperti perseteruan ya saling-saling inilah ya. Ya, fix, resmi. Inilah hasil drawing FIFA ASEAN Cup 2026. King Indo akan bergabung di grup A bersama Singapura, India, dan juga tetangga kita tercinta Malaysia. Sedangkan di grup B akan diisi oleh Vietnam, Thailand, Philippines, dan Pakistan sebagai undangan di luar ASEAN. Turnamen resmi FIFA pertama untuk negara ASEAN ini akan berlangsung di Indonesia pada tanggal 23 September sampai dengan 3 Oktober 2000. Gak tau kenapa ya, aku kok jadi pede gitu loh ketemu sama tim-tim yang sudah
di drawing ini nggak tahu nanti kita akan masuk final atau enggak ya. Tapi aku berharap sih, sangat berharap dan sangat mungkin kita akan masuk final ya. Mungkin nanti kita bisa ketemu sama Vietnam atau Thailand yang di atas ranking kita, ranking FIFA ya. Semoga aja ya. Ini kita bukannya terlalu pede ya, tapi memang kejadiannya kayak gitu kan. Dari market value-nya aja kita pemainnya ya kita nggak sombong sih. 26. Dan untuk format turnamennya adalah 2 runner-up dari masing-masing grup akan bertemu di pertandingan perebutan juara ketiga, dan 2 juara grup dari masing-masing grup akan langsung memperebutkan gelar juara FIFA ASEAN Cup. Gimana nih menurut kalian, apakah timnas Indonesia mampu? Berarti dia itu nanti kan dia akan ketemu di grup masing-masing, terus ada 1-2, yang 2 ini akan memperebutkan peringkat ketiga, yang peringkat 1 sama 1 ya juara grup sama masing-masing itu akan memperebutkan 1 dan 2. Keren sih. Ini kayaknya ronde terbaru ya, peraturan baru nih. Menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026 untuk pertama kalinya? Coba tulis di kolom komentar, let's go. Gue sih yakin sih kalau Indonesia bakalan bersinar lah seenggaknya ya. Ya, kita gaskan ya. Lawannya cuma India, Malaysia, dan Singapura. Ini mah bakalan jadi cemilannya King Indo. Berikut ini adalah hasil pembagian grup FIFA ASEAN Cup 2026. Gila. Breaking news guys. Akhirnya resmi hasil drawing pembagian grup FIFA ASEAN Cup 2026. Untuk divisi 1 di grup A ada Indonesia, India. Ternyata itu turnamennya ya, berikut jadwalnya ada turnamen pada tanggal 23 September sampai 3 Oktober, 1 bulan. 1 bulan. Hah? Iya nggak? Berarti nggak lama-lama banget sih kayaknya. 23 September sampai 3 Oktober. Bener nggak sih? Malaysia dan Singapura. Sedangkan di divisi 1 Kalau kalian tahu ya, jadwalnya boleh di komen di bawah ya. grup B ada Vietnam, Pakistan, Thailand, dan Filipina. Untuk di divisi 2 grup A ada Hong Kong, Myanmar, dan Brunei Darussalam. Sedangkan di divisi 2 grup B ada Kamboja, Laos, dan Timur Leste. Untuk pertandingan di divisi 1 akan dilangsungkan di Jakarta, Indonesia. Sedangkan divisi 2 akan dilangsungkan di Hong Kong. Turnamen ini menggunakan setengah sistem kompetisi. Juara grup A dan juara grup B akan bertemu di partai final divisi. Menurut kalian gimana? Lawannya cuma Iya, mungkin kalian yang tahu pastinya ini yang tertulis di netizen maha benar ini jadwalnya sekitar tanggal 23 September sampai 3 Oktober ya. Ya, mungkin itu di tanggal-tanggal itu ya. Jadi kita tunggu aja ini. Ayo kita kembali lagi ke Timor Kenapa Leste. timnas Indonesia harus main di Thailand, padahal lawannya kenapa ini? Timor Leste? Kenapa ini padahal lawannya Timor Leste kita? Di ASEAN Championship 2026, Indonesia versus Timor Leste. Tapi anehnya, laganya tidak digelar di Timor Leste, melainkan di Thailand. Ternyata karena Timor Leste belum punya stadion berstandar internasional AFF. Jadi, mereka wajib cari venue netral. Kenapa Thailand? Stadion siap dan standar internasional. Infrastruktur lengkap, tidak satu grup, tetap netral. Justru ini menguntungkan Indonesia karena jarak Jakarta sampai Bangkok dekat, banyak penerbangan reguler, tidak perlu charter pesawat, lebih hemat, dan pemain bisa recovery lebih baik. Statusnya tandang, tapi rasanya bukan tandang. Indonesia malah dapat kondisi lebih nyaman. Menurut lo, ini keuntungan besar buat Garuda atau malah jebakan? Komentar di bawah. Kenapa timnas Ya, menguntungkan apa enggak guys? Kira-kira guys. Kalau aku sih yang menguntungkan adalah skuad kita karena skuad kita adalah skuad yang keren sekali. Oke? Kita lanjutkan lagi guys. akhirnya penantian yang kita tunggu-tunggu sudah tiba. Di mana akhirnya timnas kita bakal ketemu sama rival tetangga ini di FIFA Matchday, bos. Karena pasti inilah pertandingan yang sangat kita tunggu-tunggu. Karena setelah era naturalisasi, kita belum pernah ketemu lagi sama tetangga yang berisik ini, bos. Karena pasalnya Indonesia dan Malaysia masuk di grup yang sama di FIFA ASEAN Cup. Kali
Kami tunggu kehadirannya di Gelora Bung Karno, Malaysia. Udah kangen banget nih. Langsung aja lah, mari kita bahas, boy. Buat lu pada yang belum tahu, FIFA Asian Cup ini bukan iPad, bos ya. Beda, ini mainnya di bulan FIFA Matchday ini. Dimana konsepnya sangat mirip dengan UEFA Nation League. Ada 2 divisi. Indonesia masuknya di divisi yang tingginya lah ya. Dan Indonesia tergabung di grup A bersama India, Malaysia, dan juga Singapura. Sedangkan di grup B-nya ada Vietnam, Thailand, Pakistan, dan Filipina. Ketemu Malaysia, bos, di FIFA Matchday, bos. Turnamen sendiri akan diselenggarakan tanggal 19 September hingga 3 Oktober. Bukan tiap hari ya, bos ya. Cuma di 2 edisi FIFA Matchday nih. FM di bulan September dan juga bulan Oktober. Bang, nanti Jaitses bisa main gak, bang? Bisa. Oleh Emil Paes bisa main gak, bang? Masuk agenda FIFA gak, bang? Bisa. Masuk. Kalau mau nanya lagi, ntar di komen aja, bos. Kalau menurut kalian gimana deh? Coba tulis di bawah ya. Terima kasih banyak, bos. Bye. Akhir. Ya kan, kangen, semua pada kangen nih, kayaknya pada kangen ya ketika kita timnas Indonesia ketemu sama Malaysia. Walaupun sekarang kita tuh berbeda banget kastanya, komposisi pemainnya juga beda banget, jauh pokoknya. Oke ya, last one, gaskan guys. FIFA ASEAN Cup 2026 hadir dengan format yang benar-benar baru. Tidak ada fase grup, seluruh pertandingan menggunakan sistem gugur. Karena masuk kalender resmi FIFA, setiap hasil pertandingan akan berdampak langsung pada peringkat dunia. Kabar baiknya, Indonesia yang berada di pot 1 langsung lolos ke perempat final. Artinya timnas hanya perlu memenangkan 3 laga, yakni 3 laga. Indonesia mana ini? Indonesia nih. Oh ini. Oh gitu. Semuanya masuk ke, kita gaskan lagi. perempat final, semifinal, dan final untuk menjadi juara. Turnamen ini juga digelar pada periode FIFA Matchday, sehingga klub-klub wajib melepas pemain yang dipanggil tim nasional. Kesempatan emas bagi Garuda tampil dengan skuad terbaik. Dengan jalur yang lebih singkat dan kekuatan penuh, mampukah Indonesia memanfaatkan peluang ini dan mengangkat trofi FIFA ASEAN Cup 2026? Oke guys, kita lihat aja nanti regulasinya seperti apa, untuk peraturan pertandingannya seperti apa ya. Jadi buat kalian jangan sampai ketinggalan nanti di FIFA Matchday di September ya, 23 September kalau nggak salah tadi ya. Yang kalau nggak salah kita satu grup dengan Malaysia, India, dan juga Singapura ya. Oke, terima kasih buat kalian semuanya yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Dan tentunya buat kalian yang belum dukung kami, subscribe kami, boleh ya di subscribe ya. Di kolom komentar diisi tuh ya opini-opini kalian ya, yang suka dengan konten-konten yang seperti ini ya, di like ya. Ini kayaknya teman-teman suka nih dengan konten-konten yang seperti ini ya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune dari tadi sampai sekarang ya. Kita gaskan di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.